Halo anak-anak ibu semuanya, Assalamualaikum. Nah, bagaimana kabarmu pagi ini? Pasti sehat, ceria, dan selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pelajaran kita pada pagi ini masih tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 2-nya adalah hewan sahabatku, pembelajaran pertama. Nah, setelah belajar ini nanti ibu harapkan anak-anak ibu dapat, yang pertama, dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan. Yang kedua, dapat menjelaskan perbedaan potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, dapat menentukan ide pokok dalam suatu laporan. Nah, anak-anak ibu semuanya, apakah kamu termasuk seseorang yang menyayangi hewan? Nah, tahukah kamu apa manfaatnya hewan bagi kita? Atau bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, yang akan kita pelajari pertama saat sekarang ini adalah cara perkembangbiakan hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya atau memperbanyak keturunannya. Nah, bagaimana cara hewan berkembang biak? Cara hewan berkembang biak yang pertama adalah bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ini atau bertelur ini adalah yang pertama, tidak memiliki daun telinga, yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu, yang ketiga, induknya mengerami telurnya hingga menetas. Nah, apa saja contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar ini? Yang pertama adalah ikan, burung, katak, dan ayam. Berikutnya adalah dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, apakah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini? Contohnya adalah kucing, sapi, paus, harimau, kelinci. Cara berikutnya adalah dengan cara bertelur melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan disebut dengan ovovivipar. Apakah contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar ini? Contohnya adalah kadal, ular, platypus, atau sebangsa reptil. Selain berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, atau bertelur melahirkan, hewan juga berkembang biak dengan cara bertunas. Contohnya adalah hewan hidra. Nah, selain bertunas, hewan juga berkembang biak dengan secara membelah diri. Contohnya adalah protozoa jenis amoeba. Kemudian, ada juga dengan cara fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh hewan tersebut. Contohnya terjadi pada cacing planaria. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang kita masuk pada potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kegiatan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Masyarakat dapat menyesuaikan mata pencariannya dengan kondisi geografis daerahnya masing-masing. Kegiatan ekonomi suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Nah, apa saja potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN tersebut? Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Contohnya, dari dataran rendahnya ada berupa padi, jagung, serta buah-buahan. Dari dataran tingginya ada teh, kopi, dan cengkeh. Kemudian dari hasil lautnya ada udang dan ikan. Kemudian dari hasil pertambangannya ada berupa minyak bumi, gas, batu bara, besi, dan emas. Itulah beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara agraris, maka sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Kemudian ada juga sebagai nelayan, buruh, serta pekerja kantor. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Nah, mata pencarian penduduk Brunei Darussalam sebagian besar bergerak pada sektor pertambangan, buruh, industri, dan pertanian. Sumber daya alam utama di Brunei Darussalam adalah berupa minyak bumi dan gas alam, sehingga Brunei menjadi negara yang memiliki pendapatan per kapita yang paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Negara anggota ASEAN yang berikutnya adalah Filipina. Mata pencarian penduduk Filipina adalah sebagai petani,
pekebun, dan di bidang jasa. Sumber daya alam yang ada di Filipina dari dataran rendahnya berupa padi, sayuran, dan buah-buahan. Dari hasil perkebunannya dapat berupa tebu, kelapa, dan tembakau. Berikutnya adalah Kamboja. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah sebagai petani, pekebun, dan petambak. Sumber daya alamnya dari pertaniannya berupa padi, umbi-umbian, dan jagung. Dari perkebunannya berupa karet dan tembakau. Sedangkan dari pertambakannya atau perikanannya adalah budidaya ikan tawar. Negara anggota ASEAN berikutnya adalah Laos. Mata pencarian penduduk Laos ada yang sebagai petani, pekebun, petambang, dan sebagai nelayan. Sama dengan Kamboja, negara Laos dilalui oleh Sungai Mekong dan kegiatan ekonomi penduduk berada di sekitar aliran Sungai Mekong. Selanjutnya adalah Malaysia. Mata pencarian penduduk Malaysia ada sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang ada di Malaysia adalah Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian ada timah, ada kelapa, teh, dan lada. Selanjutnya adalah Myanmar. Mata pencarian penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sumber daya alam yang ada di Myanmar berupa batu bara, gas alam, dan batu mulia. Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara anggota ASEAN berikutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara termaju di kawasan Asia Tenggara. Singapura merupakan negara transit teramai di Asia. Negara anggota ASEAN berikutnya adalah Thailand. Thailand merupakan negara yang disebut sebagai negara lumbung padi Asia karena padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selanjutnya negara anggota ASEAN adalah Vietnam. Mata pencarian penduduk Vietnam adalah sebagai petani, pekebun, dan penambang. Hasil utamanya di sini berupa beras, jagung, dan buah-buahan. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah potensi ekonomi yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Sekarang tugas kamu silakan buat teks laporan tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kemudian tentukanlah ide pokoknya. Nah, anak-anak ibu masih ingatkah apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering juga disebut dengan gagasan pokok. Biasanya ide pokok terdapat pada kalimat utama. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Selamat bertemu lagi kita pada pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak ibu mengerti dan memahami. Bye-bye.